Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Eldizen Time. Pemirsa, kali ini kami kedatangan seorang remaja yang sangat berprestasi, yang tadinya sangat pemalu, introvert, ternyata mempunyai bakat terpendam yang sangat luar biasa. Ya, inilah Rina Aditya. Yeay. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Fegi, Rina Aditya. Pagi Tante. Masya Allah ya. Terima kasih sudah datang di LD Zone ya. Oh ya, Tante mendengar nih banyak prestasi yang sudah ditorehkan, yang didapat oleh Rina Biasa selama aja ini. sih, Tante. Ya. Namun sebelum ke sana, Ya. Tante pengen tanya-tanya Mama dulu nih. Gimana nih Bu Fegi untuk Ananda Rina selama ini? Iya, Rena itu waktu kecil pemalu banget, introvert ya Ren ya. Jadi kalau jajan nih dikasih uang beli barang sendiri gitu ya di mall, dia balik sama uang-uangnya. Masya Allah. Nggak dapet. Jangan ngebocorin dong. Pokoknya apa ya, belajarnya juga dulu kurang ya Ren ya. Spill dong ranking berapa? Waktu kelas 6. Ranking 2 tapi dari terakhir. Iya. Pokoknya demotivation banget deh. Makanya agak takjub juga sih alhamdulillah di SMA ini prestasinya alhamdulillah. Tak terduga ya Bu ya. Iya. Ya inilah, memang anak-anak ini ketika SD, SMP, mereka itu pasti mengalami masa transisi ya, transisi yang sangat dari SD ke SMP itu kaget, suasana seperti ini, sedang mencari jati diri ya enggak? Betul Tante. Ketika SMP mau ke SMA pun sama ya enggak? Betul. Nah, mungkin Reina salah satu yang termasuk menemukan, oh ternyata aku ini loh, ya nggak? Iya Tante. Di SMA ya? Betul, baru ketemu apa sih yang saya suka itu baru di SMA kira-kira. Boleh dong cerita bagaimana pengalaman ketika Dari awal. bisa berubah menjadi orang yang sangat terbuka, tidak seperti dulu lagi. Jadi waktu SD kan sebenarnya aku tuh cukup terbelakang ya dalam akademik, dalam bersosial dan lain sebagainya. Itu kayak aku tuh bener-bener tidak bisa berkembang gitu, beda sama teman-teman aku yang lain. Kalau misalnya di SD kan aku SD-nya juga SD Muslim ya Tante. SD-nya tuh penghafal Quran. Bisa dibilang kayak hafalan Quran aku tuh nggak sebanding sama teman-teman aku yang lain. Kemampuan aku dalam matematika, dalam bahasa Inggris, dalam Akademik setiap ya? akademik basically itu nggak sebanding sama teman-teman aku yang lain. Bahkan di non akademik pun aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Terus habis itu masuk SMP. Di SMP juga kebetulan COVID kan Tante. Jadi kayak jujur aja flat aja Tante, nggak ada improvement, nggak ada apapun sesuatu hal yang mendorong aku untuk menjadi sesuatu yang sangat membanggakan Bunda. Jadi aku merasa kayak waktu SMP kayak ya Allah, aku gini-gini aja, nggak ada yang bisa ngebangin orang tua. Aku kayak beban keluarga banget gak sih? Tapi alhamdulillah Bunda belum mengeluarkan ultimatum, jadi aman. Nah, sebenarnya tuh aku kayak baru mulai sadar untuk harus berubah itu waktu SMP, waktu zaman COVID justru. Itu tuh aku merenung kayak ya Allah, nanti SMA aku pengen jadi apa? Karena jujur aja Tante, aku tuh nggak betah SMP di situ. Nggak tahu karena COVID, nggak tahu karena emang SMP-nya. Tapi intinya aku punya motivasi untuk keluar dari SMP itu. Zona itu ya. Iya, aku lingkungan. pengen keluar dan aku pengen SMA di sekolah lain. Itu motivasi awalnya sebenarnya. Betul Bunda? Iya betul. Betul. Terus di SMP itu aku mulai beraniin diri ikut organisasi dan lain sebagainya. Walaupun ya bisa dibilang karena once again itu masa transisi dan itu masih zaman COVID, jadi belum sepenuhnya berkembang, tapi udah ada keinginan untuk berkembang. Jadi dari situ, di SMP itu aku udah mulai belajar. Aku belajar matematika, aku udah mulai bagus akademiknya, memperbagus akademik. Aku take bimbel sesuai arahan Bunda. Pokoknya move on lah. Move on. Tapi qadarullah saat udah selesai kelas 9, itu pengen masuk ke kelas S1 SMA. Waktu apply ke sekolah negeri yang aku impi-impikan, itu tuh gak keterima, ketolak karena mungkin usaha aku kurang, mungkin Zonasi. Zonasi belum rezeki lah. Belum rezeki. Jadi jujur sedih banget dan aku masih stay di sekolah itu. Tapi jujur aku bersyukur juga karena
kalau misalnya diri aku yang sekarang itu dulunya nggak sekolah di sekolah itu, aku nggak bakal bisa kayak gini sekarang. Aku nggak bisa, kayak mungkin iman aku nggak sekuat sekarang, atau mungkin kayak kesadaran diri aku tuh nggak seperti sekarang. Jadi aku tetap bersyukur walaupun aku sebenarnya nggak enjoy ada di sekolah itu, tapi aku bersyukur aku bisa tetap berada dan tumbuh di lingkungan seperti itu. Terus habis itu akhirnya aku masuk ke SMA itu lagi. Dan di SMA itu tuh aku mulai seriusin belajarnya karena aku pengen dapat kuliah yang bagus kan. Nah, alhamdulillahnya aku tuh bisa pindah ke sekolah yang awalnya aku mau. Nah, improvement ini itu tuh sebenarnya mulainya di SMA yang sekarang, SMA negeri yang sekarang. Tapi kenal MUN-nya itu mulai 1 SMA di sekolah yang dulu. Jadi aku udah mulai MUN, Model United Nations, satu prestasi aku yang sekarang. Itu dirintisnya sejak kelas 1 SMA. Jadi udah 2 tahun lalu ya. Di sekolah yang dulu. Sudah ikut sedikit ya. Tapi posisinya tuh masih emang trial and error mulu, belum pernah menang, belum pernah apa. Jadi kayak coba terus karena aku tuh sebenarnya ketemu passion aku waktu aku berorganisasi waktu SMP. Yaitu aku suka public speaking, aku suka menyuarakan pendapat aku di depan banyak orang. Aku suka bersosialisasi ternyata, dan itu ketemunya waktu SMP, waktu berorganisasi. Jadi waktu SMA aku ketemu perlombaan yang namanya Model United Nations. Model United Nations itu pas aku baca, itu tuh aku merasa kayak itu bener-bener aku banget. Itu bener-bener kayak lomba yang mengizinkan aku untuk menyuarakan pendapat aku, dan juga untuk mendiskusikan tentang isu-isu yang sangat aku suka. Intinya yaitu merasa yakin aku bisa berada di situ. Betul Tante, kayak aku kayaknya fit nih di hobi ini. Dan juga akhirnya aku mencoba pertama kali itu waktu kelas 1 SMA. Dan jujur itu messed up banget. Aku kayak gagal lah baru pertama kali gimana sih. Dan aku rasa kayak MUN ini tuh bukan lomba yang benar-benar lumrah dan benar-benar familiar di masyarakat ya Tante. Jadi kayak jujur susah juga mau nyari coach, siapa yang bisa ngajarin. MUN ini kan kayak gak familiar. Internasional. Iya, udah internasional. Tapi maksudnya kayak di sekolah swasta atau misalnya sekolah negeri, itu tuh kayak kalau misalnya orang random ditanya tahu nggak lomba MUN tuh apa, pasti nggak tahu Tante. Jadi kayak jarang. Jadi kayak jujur susah banget kayak mau belajar dari mana MUN ini gitu. Jadi ini kan sangat luar biasa nih. Iya Tante. Apa memang remaja itu harus berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya, kemudian segera move on apabila merasa itu ada sesuatu yang tidak nyaman. Ya enggak, Ren? Betul Tante. Ya kan? Nah, dan juga jangan menyerah. Ya, menyerah. Seperti itu. Betul. Jadi, nah, memang alhamdulillah ini Rina berada di lingkungan keluarga yang sangat support nih, ya. Mama, papa ya, merasa luar biasa. Nah, kalau dari pembicaraan tadi menurut Tante itu memang sudah Allah takdirkan berada di lingkungan sekolah seperti itu. Iya Tante. Ya, apapun itu sudah Allah takdirkan. Rina bakal menjadi orang yang seperti ini, ya enggak? Ada Nah, hikmahnya semuanya. Nah, untuk MUN ini, ini proses pertama bagaimana? Rina itu mencari informasinya bagaimana sebelumnya? Oke, jadi di SMP aku sebelumnya, aku tuh punya alumni. Alumninya itu masuk SMA di SMA negeri. Nah, aku ngeliat di Instagram dia, kakak kelas aku ini, dia tuh ke Singapura. Dia ke Singapura untuk mengikuti suatu lomba. Aku tuh sebenarnya waktu itu nggak yakin itu lomba apa, tapi aku ngeliat di lomba itu tuh ada kertas isinya tuh bendera-bendera negara. Nah, aku tuh kayak tertarik banget gitu kan, apalagi kayak banyak negara-negara, dan aku sangat tertarik ke bidang yang memang itu tuh membahas tentang isu-isu global, isu-isu dunia. Jadi aku tanya, ini namanya Model United Nations. Nah, di situ aku ditarik sama kakak kelas aku untuk ikut lomba pertama kali, dan itu tuh aku belum berani nyoba langsung kan, jadi aku nyobanya online dulu. Walaupun online, menurut aku itu tetap susah, banget. Nah, even aku udah mencoba berkali-kali MUN, itu tuh aku belum pernah menang. Kayak sampai 5 kali atau 6 kali aku ikut MUN, itu tuh baru menang di yang ke-7 kali. Jadi aku tuh 1 tahun kelas 10 itu aku coba MUN terus, kayak sampai 5 kali, 7 kali. Tapi itu tuh nggak menang-menang Tante, karena benar-benar susah. MUN tuh benar-benar susah, apalagi buat aku yang menurut aku tuh aku belajarnya tuh I'm not a fast learner, so I'm a slow learner and I need a time to adapt. So jadi
apalagi itu berbahasa Inggris kan Tante, dan waktu itu bahasa Inggris aku tuh belum se-advance sekarang. Nah, alhamdulillahnya waktu masuk kelas 11 I remember. Enggak deh, sorry, masih kelas 10. Bunda nih nganterin aku ke salah satu MUN di UI kan Tante. Nah, Bunda ini ketemu salah satu panitianya. Terus habis itu Bunda ajak kenalan, dan ternyata iya, dan ternyata beliau ini tuh udah sangat expert di MUN, sampai pernah menang MUN di Harvard. Jadi best delegate, jadi juara 1. Beliau ini anak UI juga dan lulusan ilmu politik. Jadi ternyata kakak ini juga ngebuka coaching. Nah, dari situ tuh jalan ke sana ya. Iya, jadi walaupun nggak pernah menang juga ya, nggak pernah ya. Nggak pernah menang. Walaupun coaching tuh nggak menang, nggak dapat award juga, udah lama intinya coaching. ada coaching, kemudian ternyata itu menjadi untuk sebagai sparring partner dong ya, bertanya-tanya. Betul. Kemudian menimba-nimba bagaimana sih lomba MUN ini ya nggak? Kan Tante lihat itu delegasinya kan dari seluruh dunia ya kan, dari seluruh dunia, dengan apa namanya, ini kan intinya seperti simulasi PBB ya, simulasi PBB betul Tante. Apa namanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya kan. Nah, ini bagaimana seorang remaja, seorang anak muda yang kemudian dituntut untuk mengerti bagaimana apa namanya isu global yang ada di dunia ini maupun di negaranya masing-masing. Nah, kemarin untuk Rina sendiri membawa isu apa nih yang disampaikan di Kuba contohnya? Kalau misalnya yang aku dapat medali ini, itu tuh berlokasi di Bangkok. Waktu itu kompetisinya, aku merepresentasikan negara Kuba Tante. Nah, isunya adalah tentang brain drain. Jadi brain drain itu adalah fenomena di mana talent suatu negara atau orang-orang ahli expert suatu negara itu tuh pergi meninggalkan negaranya untuk better work opportunity. Otomatis kan negara tersebut itu tuh kekurangan orang ahlinya, kekurangan experts untuk memajukan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakatnya, basically. Jadi kita itu ngebahas bagaimana sih cara untuk nge-tackle si brain drain ini. Nah, untuk Kuba sendiri kebetulan adalah negara yang sosialis ya Tante. Jadi sebenarnya cukup susah karena di MUN ini kita itu dituntut untuk memberikan solusi. Nah, solusinya ini nggak boleh template Tante, karena solusinya itu harus bisa nge-cover kelemahan dari resolusi PBB sebelumnya. Dan juga bukan cuma resolusi PBB, tapi juga program-program yang telah diadakan oleh negara kita sendiri. Jadi selain bisa nge-cover masalah dunia, kita juga bisa nge-cover negara yang kita representasikan sendiri. Disitulah politiknya bermain. Nah, brain drain ini itu salah satu fenomena yang menurut aku susah di-tackle karena berhubungan dengan imigrasi setiap negara kan. Dan juga kayak setiap negara kan punya regulasi sendiri. Dan council-nya, council PBB yang aku kompetisikan di sini itu ILO, International Labour Organization. Untuk ininya ya, buruh ya. Buruh. Nah, ILO ini memiliki mandat tidak seperti Badan Keamanan Dunia seperti UNSC. Kalau misalnya UNSC dia tuh nge-impose resolutions, itu harus dilaksanakan oleh semua negara yang ada di dunia yang ibaratnya tuh member dari UNSC sendiri. Sedangkan ILO ini dia itu mandatnya tuh non legally binding, alias tidak bisa mengikat kepada hukum masing-masing negara. Nah, ini kan untuk mendapatkan referensi dari, kan mengambil dari negara Kuba. Iya Tante. Ini bagaimana nih risetnya, risetnya bagaimana untuk mendapatkan referensi-referensi itu? Aku researchnya itu biasa aja lewat Google. Research kemudian dituntut untuk ada solusinya dong. Iya Tante. Nah, itu ya seperti itu. Itu aku ingat sebenarnya ini udah lama juga kan, itu udah kayak berapa bulan ke belakang. Tapi seingat aku tuh biasa research itu pakai Google. Aku biasa ngulik artikel, ngulik report ILO di website ILO-nya langsung, dan juga kayak jurnal-jurnal. Nah, di situ aku baca kira-kira program apa nih yang biasanya dilaksanakan oleh PBB, ILO specifically, untuk nge-address brain drain ini. Misalnya dengan memperbaiki work conditions within the country itself, dengan cara misalnya
oh gajinya kurang, gimana caranya kita mendapatkan funding lebih, dana lebih untuk menggaji karyawan. Atau mungkin kayak, oh misalnya diskriminatif terhadap perempuan. Jadi bagaimana cara kita untuk menghilangkan diskriminasi tersebut. Contohnya dengan women empowerment, dengan memberikan mereka pemberdayaan seperti itu. Nah, di jurnal-jurnal dan artikel yang aku baca ini biasanya dikasih tahu kira-kira dari program pemberdayaan tersebut, dari program mencari dana tersebut, yang kurang tuh apa, yang masih bisa diperbaiki tuh apa, room of improvements-nya itu apa. Nah, dari situ misalnya nih, aku udah cari tahu di bagian mencari dananya. Misalnya ILO mencari dana, tapi dananya itu kurang. Nah, aku cari ternyata ILO itu misalnya ILO itu bukan kurang dana, tapi pengalokasian dana mereka itu kurang. Maka bagaimana cara kita untuk membuat program ini menjadi lebih baik dalam mengalokasikan dana? Bagaimana cara ILO lebih baik dalam mengalokasikan dana? Waktu itu aku bikin solution about research gitu, kira-kira negara mana aja yang brain drain-nya itu paling banyak. Nah, maka dari situ bisa kamu monitor kan, kira-kira negara mana aja yang kira-kira work conditions-nya paling quote-unquote worst. Nah, dari situ bisa dialokasikan dana dan diprioritaskan negara-negara tersebut untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan di negara mereka. Nah, gitu, dari riset negara ini, Indonesia termasuk nggak? Saya kebetulan merepresentasikan Kuba ya, Tante. Jadi berarti mungkin mirip-mirip lah ya, pasti kita. mirip-mirip, pasti semua negara punya sih. Ya, ini bisa loh untuk di di-share informasi. Jadi yang butuh informasi seperti ini tadi, ya mungkin bisa mendapat informasi dari yang riset yang sudah dilakukan oleh Rina. Iya, Tante. Ya kan? Nah, mungkin boleh bikin jurnal khusus dari hasil itu, atau harus izin dari MUN-nya dulu. Biasanya dari yang sudah disampaikan tadi. Biasanya kalau misalnya MUN itu kita emang udah bikin makalah, short makalah sendiri gitu. Namanya position paper. Tapi position paper ini cuma 2 halaman, Tante. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen di-share untuk menjadi bahan ajaran itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi di dalam solution ini kan di dalam position paper ini kan ada solusi kita. Jadi kayak terdengar bias quote unquote untuk bisa dipublish secara itu tuh menjadi jurnal gitu, Tante. Ya kan sudah ada atas nama sendiri dong. Iya, Tante. Ya kan? Nah, itu jadi mendunia sekali, itu sangat bagus. Ya, menjadi bahan referensi orang mungkin untuk disertasi atau ngambil apa. Wah, gitu ya kan. Sih, Tante bisa menjadi sebesar itu. Semua kan impian setiap orang ya kan. Nah, ini kalau juga. untuk piala yang ini Best Delegates UNICEF, ini kapan dapatnya nih? Ini baru sebulan yang lalu ya. September ya? Iya, September. Kemarin. Sebulan lalu ya Sebulan lebih. lalu. Ya. Ini apa nih Negara yang apa? dibawakan Cerita. negara apa? Ini itu aku merepresentasikan negara Nigeria di Council UNICEF. UNICEF ini specifically talking about children's. And with the topic of eradicating stunting in Southeast Asia. Jadi stunting di Southeast Asia ini kayak masalah yang benar-benar beredar lah di Asia Tenggara. Termasuk Indonesia ya, seperti yang kita tahu. Aku merepresentasikan negara Nigeria yang sebenarnya jujur susah, Tante. Karena negara Nigeria sendiri ini stunting rate-nya tuh jauh lebih tinggi daripada negara-negara Asia Tenggara. Nah, tapi karena topiknya itu Asia Tenggara, itu gimana caranya aku ngebuat solusi aku tuh nggak cuman bisa nggak terlihat seperti mementingkan diri sendiri, tapi justru sesuai topiknya gimana caranya solusi aku itu bisa mementingkan negara-negara di ASEAN. Sebenarnya itu risetnya dan brainstormingnya tuh cukup susah, tapi setelah aku pikir-pikir, oh iya, Asia Tenggara itu kan negaranya tuh terpisah-pisah ya, Tante, terpecil dan terdiri dari banyak pulau-pulau. Nah, dari kepikiran itu aku tuh berpikir apa sih kira-kira obstacles, tantangan apa yang dihadapi UNICEF dalam mengeradicating stunting dengan kondisi ASEAN, dalam kondisi Asia Tenggara yang pulaunya itu terpencil-pencil. Banyak pulaunya ibaratnya. Oh, ternyata mereka ini susah mengakses negara-negara pulau-pulau terpencil, maaf Tante, karena misalnya cost of transportation-nya itu mahal. Nah, dari situ berarti solusinya harus mengarah kepada bagaimana cara membuat transportations itu lebih effective and efficient. Ditambah lagi Asia Tenggara ini
spesifik case-nya tuh satu, yang tadi pulau-pulau terpencil. Yang kedua adalah mereka itu adalah negara tropis yang berdampak banget tentang perubahan iklim. Nah, jadi gimana caranya bikin agriculture mereka itu lebih sustainable tante, buat melengkapi dan juga mengakomodir ya. akomodir komoditas pangan di negara itu tersendiri. Dan juga kayak banyak disaster juga kan tante, karena banyak pulau-pulau dan juga kayak di negara Khatulistiwa. Jadi gimana caranya juga agar ada emergency response kalau misalnya ada disaster, bencana alam. Bencana alam. Bencana alam, ya Iya, betul-betul. gitu. Sebetulnya mirip sekali dengan negara kita Indonesia sendiri ya. Iya tante, karena ya Indonesia kan? sendiri itu Asia Tenggara. Iya, contohnya kan apa namanya, untuk tadi transportasi ke antar pulau kan itu sama. Iya, Kita juga Tante. mengalami ya, baik ke Sulawesi atau apalagi ke Papua, ya kan? Nah, ini mungkin bisa nih untuk pemerintah Kemendikbud ya. Ini adalah buah pemikiran yang sangat dan research yang nyata yang dilakukan oleh anak bangsa. Boleh dong untuk diundang kembali oleh apa namanya, mewakili negara. Amin. Ya, seperti itu. Amin Nah, tante. Indonesia kan selain MUN ini kan sudah lama mengikuti apa namanya, ada sendiri kalau nggak salah IMUN ya, Imun. Indonesia Imun ya. ya. Iya. Nah, ini kalau nggak salah sudah cukup lama Iya, ada di Tante. Indonesia. Nah, ini bagaimana rasanya apa Rina? Kok kita anak Indonesia nggak tahu ya seperti ini informasi? Bagaimana nih untuk sharingnya supaya remaja-remaja Indonesia ini lebih tahu nih, terbuka untuk kesempatan ini, yang mempunyai bakat, mempunyai kepintaran, kemampuan seperti Rina. Harapan seperti apa nih? Jujur tante, sebenarnya saya itu cukup sedih ya tante, karena MUN ini, Model United Nations, itu tidak familiar seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di kalangan remaja Indonesia, apalagi di kalangan pelajar sekolah negeri. Karena jujur aja MUN ini familiarnya itu di sekolah-sekolah internasional tante. Itu tuh udah cukup banyak dan udah cukup widespread. Khusus ya. Iya, jadi aku kalau misalnya MUN itu harus ke sekolah internasional dulu, karena aksesnya memang di sana, dan yang mengadakan memang sekolah-sekolah internasional. Waktu itu aku sempat kayak aku tuh pengen nge-share gimana pengalaman aku, dan juga kayak apa sih yang aku rasakan, seberapa indahnya the art of diplomacy ke orang-orang dan ke remaja seperti aku yang memang tertarik kepada isu-isu global. Ya. Jadi aku kemarin sendiri juga mengadakan MUN sendiri tante di sekolah aku, di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Masya Allah, ya. Namanya Prodigy MUN, dan alhamdulillah itu juga bisa nge-reach orang. Target yang aku mau itu adalah kalangan-kalangan remaja yang mereka itu pengen MUN, tapi misalnya kayak cost-nya itu kurang ada. Betul. Karena mostly MUN di Indonesia itu located-nya in Jakarta, di sekolah-sekolah internasional. Jadi aku menyediakan alternatif yang ada di Bogor dan juga yang harganya lebih terjangkau. Dan alhamdulillah aku bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencoba kira-kira MUN itu seperti apa. Dan alhamdulillah eventnya keren successful. banget ini. Ya, apa namanya, cita-citanya sangat mulia, mau berbagi untuk ke teman-teman yang lainnya. Iya tante. Jadi untuk daerah Bogor, kemarin dengar-dengar kalau salah dipanggil oleh wali kota Bogor ya. Rencananya iya. Rencana ya. Reschedule iya. Iya, reschedule ya. Mudah-mudahan apa namanya, dengan perhatian dari pemerintah ya, MUN ini akan melahirkan putra-putra bangsa yang berkualitas. Amin tante. Ya enggak, merasa kan bagaimana ketika seorang remaja ikut dalam dunia MUN ini ya, mereka dituntut untuk menjadi orang yang bisa public speaking, kemudian menjadi leadership, ya nggak dituntut seperti itu kan? Betul, tante. Kemudian menjadi teamwork kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi simulasi bagaimana PBB dunia yang diperankan, diaplikasikan oleh anak Indonesia. remaja. Ini kan bibit-bibit yang menjadi nextnya harapan bangsa semua negara yang mewakili ya Bu ya, seperti itu. Jadi sangat membanggakan. Nah, untuk Piala yang International Global Network ini apa nih, Rin? Sama itu. Ini ini sama tante. Ini cuma sharing gitu. Iya. Nah, ini harapan sendiri apa nih untuk teman-teman yang ini ingin ikut MUN? Mungkin pertama tidak lulus seperti Rina, apa nih pesan-pesannya, jangan menyerah atau apa nih? Sebenarnya jujur aja, kalau misalnya aku bisa berterima kasih kepada
suatu hal yang paling mengubah hidup aku dan paling mengubah siapa diri aku itu sebenarnya MUN. Karena jujur aja MUN itu benar-benar ngebentuk diri aku yang sekarang tante. Kayak aku jadi nggak malu lagi, Inggris aku jadi makin bagus. Aku tahu cara menulis, aku tahu cara nge-lead sekelompok orang banyak, leadership tadi hasilnya ya. Nonetheless of their race, of their ages, and nonetheless of where they from, aku bisa nge-leader dan memimpin mereka untuk membuat suatu resolusi. Aku bisa once again public speaking, aku bisa debating. Itu semua awalnya gara-gara aku tuh nggak takut mencoba. Belum menemukan dan akhirnya aku menemukan MUN. Dan walaupun udah 5 kali gagal, tapi aku tetap nggak takut mencoba sampai akhirnya aku menang terus sampai sekarang aku kurang lebih udah ada 10 penghargaan Model United Nations. Iya, dan itu jujur ngebentuk aku yang sekarang banget tante. Aku jadi bisa berpikir lebih kritis dan juga kayak kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang misalnya kurang efektif di masyarakat tuh aku bisa tell tante. Dan jujur itu kayak ngebuat kepercayaan diri itu meningkat dan itu yang paling penting. Itu mengaruh ke segala aspek of my life. Bagaimana cara aku melihat seseorang, bagaimana cara aku melihat dunia ini bekerja, dan bagaimana cara aku melihat diri aku sendiri. Itu tuh jadi berubah semenjak aku itu ikut MUN. Big shout out to my mom because she's very supportive, because she's literally the best mom ever, and thank you very much for supporting me until I become the woman that I am right now. So hope-nya adalah kepada semua remaja yang kira-kira passions-nya memang sama seperti aku, jangan takut mencoba hal-hal seperti MUN. Karena jujur aja itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, bagaimana cara kita melihat dunia, dan itu juga mengembangkan soft skill kita banget seperti critical thinking, writing, public speaking, and so on and so forth. Apalagi English. Pastinya kita berharap juga dari pemerintah nih ada peran serta ya. Jadi informasi seperti ini jangan di tempat yang terkhusus saja. Betul, ya nggak? Mungkin sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang mau di kabupaten kayak mau di provinsi-provinsi yang terpencil, mungkin informasi ini perlu sekali ya untuk disampaikan kepada sekolah-sekolah, karena tidak menafikan bahwa yang di daerah itu juga punya kemampuan loh anaknya. Betul tante. Ya kan? Kesempatannya mungkin karena kesempatannya kemudian kurang. caranya bagaimana nggak tahu. Nah dengan ini kan dengan terbuka Rina menyampaikan ternyata banyak anak Indonesia yang sudah berhasil juga ya. Ya nggak? Iya tante. Nah ini sekarang cita-cita sendiri apa nih sebetulnya, mempunyai satu keinginan apa nih kelak? Jangka pendek dulu aku pengen keterima di Universitas Indonesia. Amin. Prodi Hubungan Internasional. Amin. Ada ibu, insya Allah diijabah. Iya, amin. Iya, jadi dengan prestasi yang ditorehkan ini, yang sudah diperjuangkan, yang tidak memiliki proses yang sangat panjang, ya kan? Nah ini terutama bahasa Inggris pastinya, speaking ya. Iya tante. Nah speaking ini sangat perlu sekali. Mudah-mudahan yang lain-lainnya bahkan menjadi lebih baik. Tapi tante berharap orang-orang yang seperti Rina, anak-anak remaja yang bertalenta sangat luar biasa, itu ada satu kumpulan. Harusnya begitu ya. Ada kumpulan yang kemudian memang ada pembinaan dari pemerintah. Karena ini kan menjadi orang-orang yang akan bakal kelak memimpin negaranya, ya kan? Betul, yang secara real nyata, apalagi dengan researchnya yang tidak gak mudah, gak gampang ya, penuh perjuangan untuk mencari informasinya. Nah seperti ini. Nah Rina sendiri untuk teman-teman yang sudah ikut ini bagaimana? Seperti Rina sendiri, apa sih untuk follow up selanjutnya? Udah mengikuti MUN nih kira-kira follow up-nya adalah jangan menyerah, karena jujur aja probably it will sounds cliche by say don't give up, but like I could swear that kalau misalnya tiba-tiba berhenti di tengah itu bakal nyesel, karena fun-nya itu adalah ketika kita udah mendapatkan award terus-terusan. Kayak kalau misalnya sekali udah dapat award, itu tuh jujur aja gampang untuk mendapatkan award yang lain karena kita udah tahu kira-kira kesalahan kita tuh di mana. Dan juga kayak kita tuh udah tahu dan udah nggak clueless MUN itu gimana. Jadi kayak keep terus mencoba untuk
bisa familiar MUN itu kerjanya seperti apa dan research yang paling cocok untuk kita itu seperti apa. Ini dia yang paling penting nih kan, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Iya, Tante. Intinya seperti itu. Nah, ketika dalam lomba itu kan dibagi kelompok-kelompok ya kalau nggak salah. Sebenarnya kelompoknya itu tuh kita sendiri yang milih. Kayak kita misalnya pengen bikin kelompok sendiri nih, kita tuh bisa milih kita tuh mau berkelompok sama siapa aja yang sesuai dengan stance atau pendirian negara kita, gitu Tante. Jadi bagaimana berbicara, kemudian mencari akar permasalahan, kemudian solusinya ya. Bernegosiasi. Bernegosiasi. Ini sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana ini adalah orang-orang internasional, anak remaja internasional yang dalam ruang lingkupnya yang kelak akan menjadi Amin. ya, menjadi benar-benar pemimpin dunia. Amin. Itu. Jadi tidak hanya teori, tapi karena sudah anak remaja ini melakukan penelitian, kemudian secara nyata ya. Dan fresh lagi Dan pikirannya fresh, ya. Ya itu Bu ya. Tanpa pengaruh siapapun kan. Betul. Jadi hati pun mereka masih Bersih murni ya. Tidak ada kena ikatan kontaminasi. politiknya Ya, ya Bu ya. Ini memang pure murni untuk kepedulian. Iya. Intinya kan kepedulian, Iya, kan? Kemanusiaan, perkemanusiaan ya kan. Kemarin Moon juga dia compete-nya sama anak kuliahan ya, Iya, kamu ya, Tante. sama teman kamu kuliahan ya, kamu SMA sendiri ya. Berkolaborasi berarti. Banyak Iya, ya. berkolaborasi. Jadi ini mahasiswanya dari mana kemarin? Kemarin ada yang dari South Africa, ada yang dari Turki juga, ada dari Filipina, dari US juga ada, dan dari UK juga ada. Nah, hasil dari itu bagaimana? Hasil dari itu adalah aku tuh mencari cara gimana caranya solusi aku tuh nggak cuma bermanfaat buat aku, nggak cuma bermanfaat buat negara Asia Tenggara, tapi bermanfaat buat seluruh dunia biar kita tuh bisa membuat satu kelompok. Gimana caranya kita itu belajar the art of diplomacy, gimana caranya berdiplomasi dengan negara-negara dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, dengan menyatukan negara-negara itu, alhamdulillah aku ditunjuk menjadi sponsor dari blog aku. Sponsor itu satu delegate yang ngemimpin blognya, yang mempresentasikan resolusi, dan alhamdulillah akhirnya dapat juara 1 Tante. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini kan semua menjadi seorang delegasi kan dalam simulasi itu ya. Jadi simulasi ini sebetulnya sudah hampir nyata sebetulnya apa yang dilakukan. Jadi untuk ini suatu negara. Satu negara. Nah, kemudian mewakili ada dari yang WHO. Iya, ya kan? WHO ada. World Health Organization, World Health Organization. ada UNICEF. Nah, ini yang menurut Rena sendiri dari UNICEF, WHO ataupun dari ILO tadi, dari UNHCR. ini yang sangat pertama kali yang harus kita lakukan apa nih dalam penelitiannya ini? Dalam penelitian, yang pasti kita tuh harus tahu root causesnya sih Tante, akar permasalahannya tuh apa, kenapa masalah ini tuh masih ada sampai sekarang, walaupun misalnya masalahnya udah lama banget, kayak misalnya HIV Tante. HIV itu kenapa masih ada sekarang? Oh, mungkin kurangnya edukasi terhadap masyarakat terpencil. Oh, mungkin kurangnya dana dalam research penyakit ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kita harus mengetahui akar permasalahan, basic akar permasalahannya tuh apa. Nah, dari situ kita akan tahu kira-kira kita tuh udah dapat kisi-kisi loh Tante. Kira-kira debat kita tuh mau dibawa kemana? Kayak solusi yang harus kita bawa tuh apa? Kalau misalnya kita sudah mengetahui akar permasalahannya. Oke. Jadi masing-masing delegasi ini sudah harus punya itu sendiri masing-masing ya, pemahaman sendiri-sendiri ya. Nah, kemarin yang paling negara dalam kelompoknya, negara mana yang paling menurut saingan terberat? Iya. Saingan terberat, jujur dari dia itu sebenarnya orang Turki tapi mendelegasikan Madagaskar. Sebenarnya beratnya itu karena aku merasa sepertinya dia anak debat ya Tante. Jadi kayak setiap resolusi, setiap omongan aku dia itu tentang. Jadi jujur aja aku tuh harus memikirkan gimana caranya aku tuh mendapat spotlight si chairnya atau jurinya ini. Bagaimana cara bikin diri aku tuh lebih ter-highlight dan lebih dilihat lebih diplomatis, lebih gampang memimpin orang-orang, dan gimana caranya supaya aku tuh dilihat sebagai orang yang memiliki substance yang bagus. Substance itu kayak materi yang bagus dalam yang aku sampaikan. Gitu. Jadi
menyampaikan tapi tidak menjatuhkan orang lain. Betul, Itu kan berdiplomasi. punya trik tersendiri ya kan. Jadi harus mengenal orang yang satu delegasi ini, satu kelompok, kemudian dengan jurinya sendiri ya. Jadi harus berpikir keras Nur, apa Rina ya dalam Iya, Tante. oh, ini harus ke Tricky ya. desain. Tricky. Madagaskar jadi level berapa, 3 ya? 3, juara 3. Juara 3 Oh, ya? juara 3. Jadi Rina juara 1 kemarin. Juara 1. Masya Allah, alhamdulillah. Ini apa nih yang bisa Rina sampaikan mungkin untuk ke teman-teman ya, teman-teman yang sekarang mungkin Galau. baru tahu ya. Baru tahu. Ya. Mungkin bisa disampaikan untuk kontak nanti kita tampilkan Boleh. ya. Jadi tidak hanya untuk di daerah Jabodetabek saja. Iya, Tante. Ya mungkin dari daerah-daerah lain, teman-teman yang dari semua ada di Indonesia bisa menghubungi Rina ya. Iya. Mungkin pastinya perlu sekali informasi mereka. Bagaimana sih caranya mengikuti ini? Ya itu tadi Bu, apa namanya, kadang-kadang kita tuh kesempatan dan tidak tahu caranya. Itu yang nggak ada. Iya, betul. Ya kan, seperti Rina kalau tidak melihat IG temennya, Instagram pasti nggak temennya nggak tahu. tahu ya kan. Ternyata ya itulah Allah memberikan jalan. Ya, anak yang tadinya pemalu ya Bu, sangat luar biasa sekarang, Nangis terus, membanggakan sukanya. orang tua nih. Iya, kalau sekolah tuh ada 1 minggu 1 hari nggak masuk pasti. Gitu. Ada aja sakit, sesak napas, stres. Gitu ya. Iya, tapi sering sakit dulu gara-gara sering stres. Ya, stres. itu karena dia nggak stres tahu jadi mau ngapain, dia kecewa kayaknya. Nggak punya yang bisa dibanggakan. Jadi merasa membebani diri sendiri ya. Dan orang tua. Padahal nggak begitu orang tuanya ya. Orang tua itu malah ya sudah jalan aja, sekolah aja ya Bu ya, pastinya Iya. orang tua. Jadi anak ini sendiri harus memang menemukan jati diri. Betul, Tante. Ya, anak-anak termasuk Gen Z. Tapi Gen Z yang positif dan sangat luar biasa, yang pola pikirnya sangat menjadi inspirasi sekali loh Rina. Iya, Tante. Ya, amin insyaallah. Ini Ibu gimana nih untuk ke Rinanya sendiri, harapannya sebagai orang tua? Ya, Next Rena. apa ini? Iya, semoga dia selalu istiqomah menjadi anak salihah. Amin. Jangan Ya. meninggalkan sholat dan Al-Quran. Amin. Itu aja sih. Itu yang utama, ya. Tetap semangat. Dia semangat sih kalau udah moon tuh, kayak dia triggernya tuh di moon gitu kan. Dia research walaupun kadang-kadang marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya Karena udah. susah kan ya. Untuk ini apa, tidak ada teman yang untuk dimarahin ya nggak? Untuk ini Iya. debat maksudnya. Latihan debat. Ya tapi ya semua sudah bisa mengatur kontrol emosi nih sepertinya nih Bu Vegi ya. Rina ya. Bisa kan? Sudah bisa, Bisa, kan? iya, bisa deh. Sudah dengan apa namanya pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian apa namanya bisa sharing ini. Ya, terima kasih Rina, Bu Vegi Ya, atas sama-sama. kehadirannya. Terima kasih Bu Tante. Lucy Kita berharap undangannya. sekali Rina menjadi apa namanya inspirasi remaja dari Indonesia. Amin. Semuanya ya. Karena apa, masih minim sekali informasi mengenai Betul, MUN Tante. ini. Ya, semoga Rina menjadi apa sumber informasi dan bisa mempunyai apa namanya regenerasi adik-adik yang setelah Rina. Iya, amin, Ya, Tante. itu seperti itu, karena kita punya ilmu, punya kemampuan tapi tidak sharing, rasanya gimana ya? Iya, sayang. Ya nggak, Sayang, sayang Tante. ya kan? Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat luas dan internasional. Iya, Tante. Ya, semoga berhasil Amin. cita-citanya Amin. dikabulkan ya, menjadi wanita soleha. Amin. Pasti itu yang paling penting, wanita soleha, Amin. dimudahkan semuanya urusan Amin. cita-citanya ya Rina. Terima kasih Rina. Terima Bu kasih. Vegi, Terima kasih, ya. Tante. Ya. Tadi sangat luar biasa bagaimana seorang yang pemalu kemudian menemukan jati dirinya, menemukan sesuatu, oh ternyata di sini tempat aku untuk melakukan sesuatu kebaikan, move on dari merasa keterpurukan menjadi orang yang tidak berguna atau apa segala macam. Nah, inilah jadi kita sebagai orang tua senantiasa harus mendukung apa yang anak-anaknya inginkan sembari berdoa. Minta petunjuk kepada Allah, bagaimana anakku ini minta diberikan takdir yang baik, dimudahkan cita-citanya. Itulah doa orang tua yang akan diijabah. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.